teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maya Herawati, NPM aku 1950357. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori dan praktik pembelajaran komunikasi lisan. Nah, di video ini aku bakal membahas sinopsis dari sebuah novel karya Terelie di tahun 2010. Novel ini berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Jadi novel ini mengisahkan cerita seorang gadis yang bernama Tania yang menyukai sosok pria yang lebih dewasa darinya, yaitu Om Danar. Dari cerita ini dikisahkan sosok Tania yang hidup dengan keluarga sederhananya yang ditolong oleh seorang pria yang bernama Om Danar ini. Tania dan keluarganya ditolong untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Om Danar dengan baik hatinya menolong keluarga Tania dengan cara memberikan modal usaha untuk ibu Tania. Dengan modal usaha itu, ibu Tania dapat membuka toko kue kecil-kecilan dan memperbaiki perekonomian keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal dan perekonomian keluarganya menurun, Tania terpaksa harus keluar dari sekolah. Nah, dan semenjak Om Danar membantu keluarganya dan ibunya bisa membuka usaha kue kecil-kecilan itu, Tania dapat bersekolah kembali bersama adiknya. Karena seiring berjalannya waktu, Tania dan Om Danar seringkali berjumpa karena Om Danar merasakan senang mendapat keluarga baru. Dan setelah itu Tania merasakan rasa kagum terhadap Om Danar dan menceritakan pada ibunya, dan ibunya berkata untuk Tania menghapus rasa kagum itu. Dan setelah Tania mencoba menghapus rasa kagum itu tidak pergi, malah bertambah menjadi rasa cinta. Dan di saat itu ibu Tania jatuh sakit. Setelah ibu Tania jatuh sakit, beberapa bulan kemudian ibu Tania meninggal dunia. Nah, dan setelah ibunya meninggal dunia, Tania merasakan sangat drop dan merasa sendirian karena dia sudah tidak punya kedua orang tua lagi. Dengan kecerdasannya, di saat Tania akan duduk di bangku SMA, Tania mengajukan sebuah beasiswa dan Tania diterima di sekolah di Singapura. Tania pergi ke Singapura bersama adiknya dan meninggalkan Om Danar. Cukup lama tinggal di Singapura dan tepat saat Tania berulang tahun ke-17 tahun, Om Danar datang menemuinya dan memberikan hadiah sebuah liontin cantik untuk Tania. Tania merasa senang karena di hari ulang tahunnya ada seseorang spesial yang mengucapkan dan memberikan hadiah kepadanya. Dan setelah ulang tahun itu, beberapa bulan kemudian Tania mendengar kabar bahwa Om Danar akan segera menikah dengan kekasihnya, yaitu Ratna. Hati Tania sangat hancur karena mendengar kabar bahwa Om Danar akan segera menikah dengan Ratna. Tania mencoba mengubur perasaannya terhadap Om Danar karena Om Danar akan menikah dan akan dimiliki oleh wanita lain. Setelah beberapa tahun setelah pernikahannya, Tania mendapatkan kabar dari Ratna bahwa Ratna menikah dengan Om Danar. Tidak bahagia, Om Danar ternyata menyukai sosok wanita lain. Dan Tania dengan keberaniannya dari Singapura pergi ke Jakarta untuk menemui Om Danar. Dan Tania dari situ mengatakan bahwa dia sangat amat mencintai Om Danar saat dia masih duduk di bangku SMP. Om Danar merasakan kaget karena Tania menyukainya dan dia pun menyukainya. Tetapi karena posisinya Om Danar telah menikah, Om Danar tidak bisa membalas perasaan Tania dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan Om Danar hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan cinta Tania. Dan setelah menyatakan perasaannya, Tania pergi dengan perasaan yang lega karena telah menyatakan perasaan yang selama ini dia simpan sendiri. Nah, jadi gitu sinopsis dari cerita novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini. Kesimpulannya, menurut aku novel ini cukup ringan untuk dibaca, mudah untuk dipahami, dan yang pastinya novel ini tuh bahasanya mudah untuk kita pahami ya. Sekian video dari aku. Jangan lupa ya teman-teman, tetap di rumah, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.